Oke, baik, saya mulai. Selamat sore. Saya di sini Yusafat Galang Arya Satya akan mempresentasikan eh, kegiatan yang saya lakukan pada kerja praktik saya di PT Pertamina Refinery Unit 6 Balongan pada tanggal 5 Januari 2022 hingga 5 Februari 2022. Dan untuk dosen pembimbing yaitu Bu Faridah dan pembimbing lapangan saya adalah Pak Faisal Bahar. Untuk lokasinya yaitu saya melakukan kerja praktik di PT Pertamina Refinery Unit 6 Balongan yang ada di Jalan Balongan, kilometer 9, Sukarja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. PT Pertamina RU 6 Balongan ini merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang milik PT Pertamina yang kegiatan bisnis utamanya itu adalah mengolah minyak mentah menjadi produk-produk BBM, non-BBM, dan petrokimia. Untuk fungsi atau bagian yang saya ditempatkan di kerja praktik ini adalah di bagian maintenance execution. Di maintenance execution ini merupakan bagian yang bertugas untuk mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan atau maintenance, peralatan kilang secara rutin dan non-rutin, pembangunan dan pemeliharaan aset bangunan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya. Proses kerjanya dari maintenance execution sendiri adalah ada beberapa fase, yaitu ada persiapan, yaitu dilakukan, biasanya mereka itu ada aplikasi gitu, yang dari bagian-bagian atau unit-unit di kilang itu dapat melakukan pemesanan untuk melakukan maintenance di unitnya. Jadi mereka akan melakukan order dari aplikasi di bagian persiapan, kemudian di praeksekusi nanti si bagian maintenance execution akan mengecek permintaan tadi dari aplikasi, kemudian membuat surat izin kerja aman, dan melakukan pengecekan material yang dibutuhkan juga. Kemudian di fase eksekusi yaitu pelaksanaan maintenance-nya, pengecekan komponennya, kemudian penggantian material di workshop, kemudian dipasang dan dipastikan sudah normal. Kemudian di bagian post eksekusi itu adalah konfirmasi dari bahwa maintenance telah dilakukan. Kemudian bagian khusus di maintenance execution yang tempat saya ditempatkan itu adalah area 2, maintenance area 2. Yaitu ada di daerah DHC atau Distillation and Hydrotreating Unit Complex, yang itu terdiri dari atmospheric hydrodemetallized unit dan hydrotreating unit. Dan maintenance area 2 ini menangani unit 12 dan 13 di area AHU, dan unit 14, 12, dan 22 di area 14, 21, dan 22 di area HTU. Nah, itu juga saya tampilkan untuk lingkungan kerjanya di maintenance area 2, sempat dibagi oleh Pak Bar sendiri. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik yaitu ada beberapa pertemuan secara online. Sebenarnya untuk pertemuan sebelum ini itu ada pertemuan untuk pembekalan seluruh peserta PKL atau kerja praktik, yaitu itu ditunjukkan pengenalan dari RU 6 Balongan sendiri, kemudian sempat ditunjukkan juga video mengenai prosedur masuk ke kilangnya sendiri dan lain-lain. Kemudian untuk pertemuan pertama sendiri ini di tanggal 7 Januari 2022 itu kami melakukan pertemuan pertama dengan pembimbing lapangan, yaitu Pak Bahar. Yaitu Pak Bahar di situ melakukan perkenalan, kemudian mengenalkan area maintenance area 2 tersendiri, kemudian menjelaskan beberapa hal mengenai instrumentasi, yaitu ada bahwa di instrumentasi itu ada 4 fungsi, yaitu kontrol, pengukuran, proteksi, dan analisis. Kemudian untuk di kilang itu ada 4 variabel utama yang dikendalikan atau diukur, yaitu ada
flow atau aliran, pressure, level, temperatur dari fluida. Kemudian pertemuan kedua itu dilakukan lumayan di rentang waktu yang lumayan lama setelah pertemuan pertama, yaitu ada di tanggal 31 Januari itu kami melakukan pertemuan dengan Pak Bahar dengan tujuannya itu melakukan diskusi mengenai tugas kami, yaitu kami sempat bertanya-tanya, mengkonfirmasi beberapa hal yang kami kerjakan apakah benar apa tidak, ya begitu. Kemudian untuk tugasnya sendiri kami diberikan tugas untuk menganalisis dan mempelajari piping dan instrumentation diagram atau PNID dari fractionator, heater, firing section, UOP, light cycle oil hydrotreater. Nah, ini yang ada di area HTU tadi. Itu untuk tugasnya sendiri kami menganalisis itu komponen-komponennya, peralatan instrumentasinya apa saja, terus fungsinya apa, terus komponen lain yaitu kemudian connecting lainnya itu kami pelajari. Kemudian untuk section yang saya amati, karena di tugas ini dari Pak Bahar ini saya diberi tugas ini berkelompok dengan Rizky Aksa. Jadi kami untuk pengerjaannya membagi tugas untuk dibagi dua, yaitu saya mendapat bagian ini. Bagian ini adalah sistem perpipaan dari terlalu kecil ya. Sistem perpipaan dari ini yang menghubungkan sumber bahan bakar gas untuk mentenagai atau sebagai bahan bakar dari ininya, furnace-nya. Nah, ini ada satu saluran, yaitu dari asal fuel-nya. Kemudian dibagi dua, itu saluran pertama yang ada di kiri itu adalah terhubung ke main burner-nya, pembakar utamanya. Sedangkan untuk yang di kanan itu merupakan saluran yang terhubung ke pilot burner-nya atau burner yang akan hidup terus selama furnace-nya aktif supaya terjadi pembakaran terus-menerus, dan kalau misalnya main burner-nya nanti mati, tidak terjadi penumpukan gas di furnace-nya sehingga nanti akan berakibat bisa jadi ledakan. Oke, untuk kesimpulannya sendiri dari tugas itu kami mengetahui bagaimana sistem pipa dan instrumen dari sebuah fractionator, heater, firing section, UOP, light cycle oil hydrotreater dari PNID yang diberikan. Kemudian di section yang saya amati sendiri itu terdapat 15 jenis instrumen, 4 jenis connecting line, dan 10 jenis komponen lainnya seperti komponen perpipaan, fitting, dan valve. Bagian ini merupakan sistem perpipaan, saya sudah jelaskan tadi untuk bahan bakar gas untuk main burner dan pilot. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya lanjut aja deh. Ini berarti satu plan dia, Dek. Untuk tugasnya ya, Bu? Iya. Oh iya, tapi pengerjaannya untuk sectionnya itu kami bagi dua. Kalau untuk header itu, coba di balik slide-nya. Oh ya, baik. Di sini mungkin kurang jelas ya. Kurang jelas ya. Saya bukakan yang. Dan disuruh menganalisis apa? Kira-kira. Untuk komponen-komponennya itu apa saja? Kalau dari yang saya tanyakan itu komponen-komponennya apa saja, terus fungsinya apa? Ya, itu saja, Bu. Oh gitu. Tapi satu plan ya berarti. Ya udah, yang lainnya dulu dilanjutkan.
Untuk Haidar itu berbeda, Bu. Dia Apa? untuk Haidar Agasian itu beda plan, Bu. Oh, beda Jadi yang plan. sama itu untuk saya dan Rizky Oh ya, Aksa sama saja. dari Rizky ya. Iya, betul. Tapi tugasnya sama-sama analisis PID-nya ya. Iya, Bu. Benar. Oke. Oke, silahkan selanjutnya Haidar atau Rizky Aksa. Saya izin share screen. Bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rizky Aksa Patresna akan menjelaskan yang mungkin yang sudah dipaparkan Yosa kurang lebih mirip, tapi mungkin ini lebih ke pengalaman kerja praktiknya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, kedua timeline kerja praktiknya, lalu bagaimana kerja praktiknya, dan keempat laporan, dan terakhir adalah kesimpulan dan penutup dari saya. Lanjut, untuk pendahuluannya alhamdulillah sekali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kami bertiga telah melaksanakan kerja praktik di PT Pertamina Persero, lebih tepatnya di PT Pertamina RU6 Balongan yang tepatnya di Indramayu Jawa Barat, yang fungsinya itu untuk mensuplai minyak untuk Jakarta dan Jawa Barat, terutama solar, Pertalite, Premium, dan lain sebagainya. Itu udah jelasin sama Yosa, saya lanjut. Nah, untuk timeline sendiri, saya membaginya kepada 3 timeline. Timeline pertama adalah timeline pendaftaran. Oh, maaf, ini sepertinya kurang F. Untuk timeline pendaftaran, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Untuk yang pendaftaran itu kami melakukan pendaftaran dimulai secara daring melalui human resource dari PT Pertamina RU6 Balongan, itu Pak Putut. Itu sekitar bulan Agustus kalau sesuai timeline yang tadi. Nah, lalu untuk yang kedua adalah kami menunggu sekitar, apabila timeline tadi dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti sekitar 5 bulan ya, di 5 bulan untuk menunggu kita akhirnya diterima menjadi peserta di situ ataupun tidak. Nah, dan pengumumannya pun melalui web Pertamina. Jadi kurang lebih kalau di Pertamina ini itu bakal memfokuskan untuk peserta kerja prakteknya itu tergantung dari mulai kapan kita akan melakukan kerja praktek. Jadi kalau misalkan kita bulan Januari dan Februari, maka akan diberitahukan lebih cepatnya itu sekitar bulan Desember. Tapi tetap harus ada yang namanya follow up. Kenapa? Kalau tidak ada follow up, nanti bakal mengakibatkan ada beberapa user yang kadang tidak mau dan tidak bisa gitu. Banyak user di situ, tapi hanya sebagian saja yang ingin menjadi pembimbing kami ataupun yang mengarahkan kami dalam kerja praktik ini. Lalu selanjutnya, kedua adalah pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu dilakukan pembekalan yang pertama kerja praktik oleh perusahaan Pertamina sendiri, dan dikenakan bahwa kerja praktik yang kita lakukan ini disebut dengan PKL virtual. Nah, PKL virtual yang kita lakukan ini itu dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022 hingga 5 Februari tahun 2022. Nah, untuk pertemuannya sendiri dengan pembimbing saya dan Yosa, yaitu Bapak Faizal Bahar, dilakukan 2 kali. Yang tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah untuk memberitahukan apa saja yang akan kita lakukan untuk kerja praktik, dan yang kedua adalah membahas tentang plan yang akan kita kerjakan untuk kerja praktik. Lalu selanjutnya, nah, untuk laporannya sendiri itu dibagi 2. Pertama, laporan untuk Pertamina dan laporan untuk departemen. Nah, untuk laporan sendiri dibagi 2 antara saya dengan Yosa untuk departemen, sedangkan untuk Pertamina perusahaan itu hanya 1 saja. Lalu selanjutnya, nah, sebelumnya saat kerja praktik dimulai, saya pikir kerja praktik ini itu seperti yang lain gitu. Jadi kita masuk ke situ lalu diberi tugas oleh Bapak Faizal Bahar. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kerja praktik ini itu Bapaknya lebih menawarkan gitu. Kalian maunya apa? Nah, dari yang rekomendasi Bapak itu ada 2, yaitu analisis PNID dan preventive maintenance. Jadi kalau menganalisis PNID, kami menganalisis 1 lembar PNID atau 1 plan itu kita analisis dan dibaca. Sedangkan kalau preventive maintenance itu lebih ke ada 1 PNID, 1 alatnya aja, kita analisis,
mengapa alat itu bisa rusak, bagaimana solusi untuk mengatasi alat yang rusak tersebut, dan lain sebagainya. Tapi ya karena keterbatasan ilmu dan bapaknya juga benar-benar kayak ngasih tau, oh kalian ambil ini aja gitu. Soalnya kemarin juga saya dengan teman UGM yang lain juga melakukan ini gitu. Jadi kami mengambilnya itu analisis PNID. Nah, untuk analisis PNID-nya itu seperti ini. Ya, mirip sama Yosa, cuman untuk untuk PNID-nya sendiri adalah memiliki judul Piping and Instrument Diagram Fraction Heater Firing Section UOP atau Unit Oil Product Light Cycle Oil Hydrotreater. Nah, dalam PNID ini membahas tentang salah satu unit yang mengolah UOP atau Unit Oil Product yang saya tadi sebutkan, yaitu Light Cycle Oil. Apa sih Light Cycle Oil itu? Nah, Light Cycle Oil ini bisa dibilang tuh sebagai produk bahan dasar sebuah minyak diesel dan pencampuran solar. Dan dari hasil dari light cycle oil ini itu bisa langsung didistribusikan, tidak perlu diolah kembali, seperti itu. Lalu yang kedua, karena kami 2 orang, saya dengan Yosa, sehingga untuk analisis PNID-nya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu untuk Yosa yang atas, kalau lihat di sini yang sebelah bawah, kalau saya yang atas sebelah sini. Nah, mungkin itu untuk lebih jelasnya sendiri dalam menjelaskannya, kami sudah melakukan di bagian laporannya sudah ada, dan mungkin insya Allah di situ sudah ada penjelasan untuk setiap komponennya dan kegunaan setiap komponennya. Lalu selanjutnya adalah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pelaporannya sesuai dengan yang tadi disebutkan di timeline. Kalau laporan untuk departemen terbagi 2 antara saya dengan Yosa, masing-masing membuat laporan dan mengumpulkannya. Nah, laporan ini adalah untuk memenuhi kriteria dari perusahaan, misalkan mulai dari tanda tangan dari Bapak Ketua Departemen maupun Bu Farida, seperti itu. Nah, untuk laporan perusahaan itu hanya terdapat 1, jadi saya dengan Yosa membuat 1 laporan itu khusus untuk 1 plan gitu. Jadi saya dengan Yosa melaporkannya ke perusahaan. Nah, untuk melaporkannya itu membutuhkan beberapa kriteria khusus yang ada di laporan untuk departemen. Nah, itu untuk mendapatkan bukti sebuah sertifikat di mana kami telah melakukan kerja praktek di departemen tersebut. Lalu yang terakhir mungkin adalah kesimpulan penutup. Menurut saya sendiri, kekurangan dari kerja praktek kali ini adalah tidak adanya pengalaman yang nyata ya dalam perusahaan, karena ya kami hanya melakukannya secara daring dan juga tidak melihat secara langsung bagaimana prosesnya, bagaimana ada apa di situ, terus juga di luar ekspektasi kami. Saya kira yang sebelumnya saya sebutkan di luar ekspektasi kami itu adalah kami pikir kami masuk lalu diberikan tugas gitu, ternyata tidak, dari bapaknya sendiri itu menawarkan gitu. Nah, gara-gara keterbatasan yang tadi saya omongkan, jadi ya kurang dapat sesuatu hal yang lebih gitu untuk analisisnya gitu. Nah, dan juga diberitahukan oleh Bapak Faisal Bahar, meskipun kita melakukan kerja praktek secara secara offline itu tidak dapat masuk ke daerah kilang. Mengapa? Karena ada waktu itu ada kasus di mana ada seorang peserta yang masuk ke daerah kilang dan tidak kuat, akhirnya pingsan, pusing, akhirnya mulai saat itu tidak bisa lagi masuk ke daerah kilang meskipun PKL kerja prakteknya dilakukan secara offline. Lalu juga materi yang didapatkan tidak terlalu banyak, itu balik lagi kepada yang tadi saya sebutkan bahwa kekurangan dari ilmu kami dan sebagainya. Terus pertemuan dengan pembimbing juga tidak terlalu banyak. Kenapa ya? Karena dari pembimbing sendiri juga lumayan sibuk orangnya, dan kami pun tidak bisa memaksa beliau untuk terus bisa menemani kami seperti itu. Tapi di balik kekurangan juga ada kelebihannya, yaitu dari PT Pertamina sendiri, meskipun tidak terlihat seperti kerja praktik, tetapi saya mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan di tempat lain gitu. Saya itu sadar kalau kerja itu ya butuh ilmu gitu, tidak selamanya kayak misalkan dari kuliah udah ada ininya dikasih gitu, enggak, tapi harus ada ilmunya. Kekurangan ilmu tersebut saya harus bisa mengetahui ilmu tersebut dan menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di perusahaan. Nah, dan juga
meskipun tidak dilakukan secara rolling walaupun tetap dibatasi itu yang tadi saya sebutkan tidak bisa masuk ke kilangnya. Lalu kekurangan tersebut membuat saya sadar harus lebih belajar lagi apabila ingin masuk ke dalam sebuah pekerjaan, karena Bapak Faizalnya itu benar-benar kayak udah yakin gitu kalau kita itu bisa melakukan apa saja. Jadi seakan-akan bapaknya tuh, oh kalian mau ngelakuin apa aja bebas, sok nanti bapak yang arahin. Nah, saya itu baru sadar tentang kekurangan ilmu ini tuh saat saya sudah mengambil salah satu mata kuliah, yaitu pengantar kontrol logika terprogram, yaitu PLC, di mana kenapa saya tidak membahas itu dengan Bapak Faizalnya gitu, padahal itu kan ilmu yang bagus juga gitu untuk dibahas untuk kerja praktik ini. Ya balik lagi dengan kekurangan ilmu. Nah, tapi dari situ ada terpakainya ilmu yang saya pelajari di kampus, itu apa ya, walaupun cuma satu tapi seenggaknya saya tahu kalau ilmu itu kepake itu, yaitu mata kuliah gambar teknik yang diambil pada semester 1. Di situ belajar tentang PNID, dan kebetulan di sini juga saya menganalisis tentang PNID itu sendiri. Ya, seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilanjutkan. Baik Bu, saya izin share screen dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah screen saya sudah terlihat di layar? Mungkin dari teman-teman juga bisa membantu informasi. Baik Bu, teman-teman, terima kasih. Begitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dan juga di Pertamina RU6 Balongan, di mana untuk judul yang saya angkat adalah Analysis Piping and Instrumentation Diagram Hydrogen Plant Facility Code nomor 22 di PT Pertamina RU6 Balongan dengan pembimbing lapangan Bapak Muhammad Rahmat Basuki, yang memang berbeda dengan kedua rekan saya lainnya. Mungkin untuk lokasi kerja praktiknya tadi sudah kurang lebih sudah disebutkan dengan teman-teman di Indramayu. Lalu tadi juga Mas Rizky Aksa juga sudah sempat menjelaskan soal alur kerja praktik, di mana ini jadi salah satu kendala juga, karena di administrasi kami juga sempat mengalami kendala mengulas proposal, di mana waktunya cukup lama gitu. Dan juga jarak antara pengurusan proposal dengan pengumuman penerimaan itu cukup lama gitu dibandingkan dengan mungkin perusahaan-perusahaan lain yang saya dapatkan informasinya dari teman-teman lain. Di mana kami sebenarnya sudah mendaftar dari bisa dibilang Agustus akhir, itu baru diterima sekitar 2-3 Desember. Lalu kita menuju ke profil singkat yang sudah dijelaskan juga oleh teman-teman sebelumnya, di mana untuk Pertamina RU6 Balongan ini merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang yang dimiliki oleh PT Pertamina. Ya pada intinya bisnisnya itu mengolah minyak mentah menjadi produk-produk bahan bakar minyak BBM, non BBM dan petrokimia, di mana kapasitasnya mencapai 125 million barrel steam per day. Dan ini denahnya yang saya dapatkan dari tadi, mungkin teman-teman juga sudah menyebutkan. Lalu ini juga mungkin beberapa poin highlight yang menurut saya informasi yang tidak bisa didapatkan secara general ya, dalam artian ini mungkin informasi yang hanya bisa didapatkan ketika saya atau mungkin teman-teman lainnya mengikuti PKL di Pertamina, yang memang mayoritas disampaikan di pertemuan pada pembekalan virtual atau pertemuan pertama. Jadi seperti alur bisnis ini kami diceritakan tentang bagaimana alur bisnis atau proses bisnis dari Pertamina itu sendiri, yang mana memang banyak sekali kilang-kilang dan juga storage yang dimiliki oleh RU. Dan nanti salah satu dari berbagai proses ini itu menjadi salah satu fokus kajian saya. Lalu di sini juga dari pertemuan pada pembekalan itu disampaikan juga mengenai proses block diagram, yang mana kalau nanti fokus kajian saya berada pada pengolahan natural gas, yaitu bagian hidrogen. Nah ini di sini dijelaskan juga sama oleh pembicaranya
mengenai proses-proses yang ada, lalu hasilnya seperti apa, hasilnya di sebelah kanan dan bahan mentahnya di sebelah kiri. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai standar-standar yang berlaku di PT Pertamina, di mana kalau kita teknik fisika juga berkaitan erat dengan standar-standar yang berlaku, dan saya pikir ini juga sebuah informasi yang menurut saya cukup baru bagi saya ya, mengenai standar-standar yang berlaku di dunia industri. Lalu kegiatan selama praktik kerja lapangan atau kerja praktik, pada secara general kegiatan yang kami lakukan adalah mulai dengan melakukan pertemuan secara daring, lalu ada bagian untuk melakukan studi mandiri, lalu mengerjakan penugasan yang diberikan oleh pembimbing lapangan masing-masing, serta nanti output dari kerja praktik sendiri adalah menyusun laporan akhir. Nah, untuk online meeting sendiri memang tadi sepertinya sudah disinggung oleh teman-teman bahwa pertemuan yang dilakukan tidak begitu banyak. Mungkin itu nanti akan jadi evaluasi saya dan juga teman-teman. Lalu untuk pertemuan pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah pembekalan PKL virtual, di mana ini dihadiri oleh semua peserta PKL yang masuk di batch bulan Januari. Di sini mungkin ada beberapa dokumentasi lain yang belum saya masukkan di slide awal, bagian awal tadi, di mana di sini kami juga jelaskan mengenai SOP ketika ingin memasuki wilayah kilang, atau mungkin yang wilayah Pertamina itu sendiri tidak terpaku pada kilangnya. Dan memang tadi juga sudah dijelaskan oleh Rizky Aksa mengenai ada insiden sehingga ada larangan terkait kunjungan ke kilang untuk peserta PKL. Tapi ini tetap disampaikan oleh Pertamina. Lalu di sini juga ada overview secara profilnya, di sini juga dijelaskan sejarah, dan memang kebetulan di tahun 2022 ini dari Pertamina Ruvi Ragunan Balungan ini sedang melakukan ekspansi dengan tajuk Major TA, yaitu Project Revit RCC. Jadi dari Pertamina ini sedang meningkatkan kapasitas CDU-nya, gitu, menaikkan kapasitas kilangnya jadi menjadi 150. Yang menurut saya sebenarnya 125 ini sudah cukup besar di Indonesia. Nah, ini menjadi informasi juga yang sepertinya cukup sulit untuk didapatkan ketika tidak mengikuti PKL. Lalu untuk area kerja masih sama seperti teman-teman rekan lainnya, yaitu di maintenance execution pada maintenance area 2, di mana pembimbing lapangan saya adalah Bapak Rahmat Basuki. Lalu di pertemuan kedua saya terjadi di tanggal 6 Januari, itu pertemuan pertama saya dengan pembimbing lapangan saya, beliau Bapak Rahmat Basuki, dan di sini saya dijelaskan mengenai pembawaan tentang MPN-ID sekaligus Safety Instrumented System. Nah, di sini juga sebenarnya ada kendala karena saya dan rekan-rekan lain dipisah kelompok. Nah, saya sendiri bergabung dengan kelompok lain yang sudah berjalan setengah periode. Jadi saya itu bergabung dengan kelompok di mana mereka sudah berjalan 15 hari. Sehingga saya merasa bahwa materinya sudah cukup tertinggal begitu. Dan dengan perspektif saya dari informasi dari kakak tingkat juga, kan untuk kerja praktek itu beda-beda formnya, ada yang tipikalnya seperti mengikuti kuliah, ada yang langsung diberikan tugas. Nah, saya sendiri berpikir bahwa tetap ada alurnya seperti itu, dan menurut saya ini jadi cukup hal yang istilahnya mengejutkan saya gitu, karena materinya sudah di tengah-tengah gitu. Nah, akhirnya ini jadi salah satu kendala juga nanti yang saya sebutkan di akhir. Lalu di pertemuan ke-7, karena saya juga penasaran dengan kondisi dari kelompok sebelah, jadi saya juga mengikuti pertemuan dengan pembimbing dari rekan saya, yaitu Bapak Faisal Bahar. Nah, di sini kurang lebih sama membahas terkait PNID, dan untuk penugasan itu lebih ditujukan kepada rekan saya. Nah, lalu tadi juga disebutkan bahwa di akhir periode kita istilahnya berinisiasi untuk meminta kepada pembimbing lapangan untuk bersedia untuk melakukan meeting, karena kami meminta feedback dari proses selama melakukan kerja praktek, baik itu terkait tugas ataupun hal-hal lain. Misalnya hal-hal yang tidak sempat didapatkan seperti pengalaman terkait lingkungan kerja, lalu
proses bisnis yang dilakukan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yosa di maintenance area dan sebagainya. Lalu kegiatan lain selain melakukan meeting adalah studi mandiri, di mana kalau tadi waktu saya pertama kali bertemu dengan Bapak Rahmat Basuki, yang nanti mungkin tugasnya akan saya bahas di segmen secara khusus, itu sebelum melaksanakan tugas, saya diminta untuk melakukan studi mandiri, mempelajari standar ANSI ISA 5.1 yang dirilis tahun 2009, di mana standar ini cukup penting karena berisi tentang simbol-simbol instrumentasi dan identifikasinya. Yang mana ini jadi salah satu dasar juga bagi seorang engineer, terutama yang ingin masuk di bidang PNID, itu untuk bisa memahaminya. Memang kalau dari pembimbing sendiri bilang mustahil bagi kita untuk hafal semuanya gitu, tapi seenggaknya kita sudah pernah membaca dan terbiasa begitu. Lalu saya masuk ke segmen tugas khusus, di mana kalau tugas saya adalah analisis PNID terkait proses di hydrogen plant fasilitas kode nomor 22, di mana nantinya saya diberikan tugas untuk melakukan inventarisasi instrumen di maintenance area 2 tersebut. Lalu sebenarnya dari pembimbing lapangan juga meminta tindak lanjut dari tugasnya gitu, berupa pembuatan istilahnya fokus kajian. Jadi dari nanti ada sebuah PNID diagramnya dan disuruh untuk fokus pada satu area instrumen. Di situ disuruh membahas, kita disuruh mencari yang mana yang closed loop, terus nanti kurang lebih seperti mata kuliah KO, kontrol otomasi, di mana kita disuruh mencari sistem-sistemnya begitu. Tapi memang kembali lagi tadi terdapat kendala karena perbedaan istilahnya periode yang sudah berlangsung, sehingga hal tersebut sepertinya tidak sempat terlaksana. Nah, ini berikut adalah PNID yang saya dapatkan, yaitu Hydrogen Plant Facility Code nomor 22 berkaitan dengan feed gas compression. Nah, selain melakukan PNID, saya juga diberikan tugas untuk memahami. Jadi, saya diberikan tugas juga untuk bagaimana menjelaskan proses-proses yang ada di sini. Jadi, saya menarasikan proses-proses yang saya tulis di laporan. Nah, mungkin ini gambarnya tidak begitu terlihat, tapi di PNID ini terdapat 3 komponen subunit. Yang pertama adalah desalters, lalu yang kedua adalah feed gas compressor, dan yang ketiga adalah recycle cooler. Nah, jadi mungkin saya akan pusatkan penjelasan saya di sini secara singkat, karena ini begitu luas, sehingga kemarin saya mengerjakan PNID ini dibagi menjadi 2 segmen, yang mana dibagi jadi oleh 2 orang. Dan saya kebetulan mendapat bagian yang sebelah kanan, atau setelah desalters. Nah, kalau untuk secara garis besar sebenarnya di plan ini itu adalah plan hidrogen, di mana tujuan utamanya adalah membersihkan minyak gas mentah, FCC off gas, dan juga feed gas, sehingga gas-gas tersebut bisa menjadi lebih murni atau terbebas dari kotoran, dan outputnya berupa feed gas dengan tekanan tertentu karena nanti dilewatkan oleh feed gas kompresor. Kurang lebih secara garis besar seperti itu. Lalu ini adalah standar ANSI yang menurut saya menjadi klik penting bagi saya untuk mengerjakan tugas saya, di mana kalau di PNID itu biasanya ada tulisan istilahnya huruf kode simbolnya. Itu menurut saya catatan dari standar ANSI ini menjadi sebuah pedoman yang penting. Mungkin bagi saya beberapa terbiasa dengan pressure, temperatur, lalu flow, tapi mungkin bagi beberapa simbol lain itu cukup baru menurut saya yang jarang memegang PNID. Lalu di sini juga ada lokasi-lokasi dari simbol untuk lokasi instrumen tersebut berada. Nah, ini juga menjadi salah satu pedoman penting juga karena memang ditargetkan khusus oleh pembimbing saya. Lalu ini hasil output saya yang pertama berupa inventari instrumentasi, di mana saya menginventarisasi dari simbolnya, lalu nama instrumennya, lalu variabel, jenisnya, dan lokasinya.
Sehingga ini mungkin saya tidak masukkan di PPT, tapi nanti di kesimpulan ada saya sebutkan bahwa sekitar kurang lebih 44 instrumen yang terdapat di plan ini. Lalu ini untuk analisis sulupnya saya berfokus pada satu proses, di mana proses ini adalah proses untuk menjaga set point dari pressure dari feed gas yang dikembalikan ke desalters. Karena kalau dilihat, kalau ya mohon maaf ini tidak bisa di zoom tadi, tapi kalau misalnya dilihat lebih rinci sebenarnya dari proses itu ada feed gas yang dikembalikan. Nah, saya berfokus pada area situ karena memang untuk di area setelah desalters itu sangat terbatas dari instrumennya, sehingga saya mengambil yang di sini. Untuk variabelnya sendiri ini adalah berfokus pada pressure dari gas tersebut. Lalu ini mungkin seperti mata kuliah kontrol otomatis, saya secara sederhana menyusun sebuah block diagram untuk closed loop, di mana menggunakan instrumen-instrumen tadi untuk mengisi dari komponen-komponennya. Di mana di sini parameter yang saya fokuskan adalah, yang difokuskan oleh sistem tersebut adalah tekanan dari feed gas. Lalu untuk penutup, jadi dari kesimpulannya, setelah saya melaksanakan kerja praktik bersama rekan-rekan di Pertamina RU6 Balongan, saya memahami, mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja, lalu penerapan mata kuliah teknik fisika, di mana tadi beberapa mata kuliah seperti keselamatan sistem berbasis KSBI, lalu ada kontrol otomasi, terus gambar teknik, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya kemarin itu bisa dilanjutkan tugasnya, itu kan juga mengamati sebuah fenomena yang terjadi di sana, fenomena fisika, dan mungkin itu nanti ada kaitannya dengan mekanika fluida atau termodinamika dan sebagainya. Lalu di sini juga karena bidang yang memang dituliskan di proposal dikaitkan dengan sistem instrumentasi, maka kita juga mendapatkan pembelajaran terkait sistem instrumentasi yang ada. Dan di sini juga kita paham bahwa standar yang digunakan untuk PNID adalah ANSI ISA yang cukup penting juga. Dan hasil dari tugas inventarisasi instrumen saya mendapatkan instrumen sebanyak 44 jenis. Lalu kendalanya tadi mungkin beberapa sudah disebutkan seperti kelompok kerja praktik yang terpisah. Lalu pertemuannya hanya sedikit. Lalu pertemuannya juga dilakukan secara daring karena kita sempat mengira gitu. Karena di Januari itu sebenarnya istilahnya angka kenaikan COVID sudah menurun, sehingga kami sebenarnya sempat berharap bahwa kita bisa melakukan kunjungan offline di satu waktu, tapi memang ternyata tidak bisa, sehingga kita tidak mendapatkan pengalaman foreshadowing kerja serta pengalaman secara langsung. Lalu salah satu beberapa kendala tersebut juga sebenarnya terjadi karena tadi RU Balongan sedang ada proyek besar, sehingga kami memaklumi kendala-kendala tersebut, walaupun sebenarnya itu juga menjadi salah satu poin yang plus kalau misalnya kita punya kesempatan untuk datang secara offline. Lalu di sini evaluasinya tentu kita paham bahwa kendala-kendala tersebut juga terjadi karena kita kurang proaktif selama kegiatan. Dan selanjutnya terkait dengan pengerjaan laporan juga, kalau dari saya pribadi terdapat beberapa kendala karena bimbing lapangan sempat terkena istilahnya melakukan isolasi mandiri, sehingga proses-prosesnya sempat terhambat begitu. Dan untuk pengerjaan tugas sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi dengan meminta bantuan. Misalnya tidak usah sungkan ketika kita kerja praktik, karena memang secara kontrak kita juga sudah diterima. Baik, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Oke. Maaf, saya ada debu banyak makanya pakai masker. Oke, tadi saya sudah sekilas mendengar ketiganya. Jadi memang sayang sekali ya nggak bisa lihat, nggak bisa ke sana. Jadi mungkin memang tidak seideal yang bisa kita harapkan sesuai dengan kerja praktek. Padahal bagus sekali Anda sudah dapat di instrumen proses. Itu yang pertama komentar saya. Kemudian yang kedua, Anda itu kan ketiga-tiganya itu melakukan analisis PNID ya kan. Nah, instrumen-instrumennya sudah saya baca sih di laporan itu semua bertiga menjelaskan instrumen-instrumennya apa dan sebagainya.
tapi kok tidak menceritakan prosesnya ya? Memang nggak diminta menceritakan prosesnya. Diminta nggak? Kalau dari Pak Bahar sendiri itu mintanya Hanya instrumennya. kami identifikasi itu ada instrumen apa saja, dari Oh, simbol-simbolnya, kalau terus prosesnya enggak ya. Jadi PNID ya kan, itu kan piping and instrument diagram, itu kan sebenarnya juga menceritakan proses ya, proses alur suatu tidak ya, memang cuma identifikasi identifikasi instrumentasi ya. ya, dan Kalau fungsinya. Yosafat sama Rizky kan sama ya kayaknya ya, terus Haider yang berbeda kan. Ya, Nah, Iya, Bu. Haider juga gitu. Analisis piping and instrument diagram itu lebih ke identifikasi instrumennya ya. Iya, Bu. Jadi untuk yang penjelasan prosesnya itu terpisah dari PNID-nya. Nah, berarti ini deh, Anda kalau boleh saya revisi sedikit ya, tugasnya jangan melakukan analisis proses and instrument diagram, karena kalau analisis proses instrumen diagram itu dari menceritakan proses baru teridentifikasi gitu. Nah, mending langsung melakukan identifikasi instrumen pada diagram pada PNID proses apa. Kan Anda tidak melakukan analisis kan? Ya kan? Identifikasi kan. Masalahnya beda. Kalau analisis itu lebih kepada mungkin performansinya seperti apa, spesifikasinya tidak hanya spek itu nanti Anda sampai ke kalau speknya seperti ini nanti performansinya seperti apa, nanti kaitannya dengan proses seperti apa. Kalau analisis seperti itu sampean, ya kan ya. Tapi kalau langsung identifikasi ya udah langsung diidentifikasi, nanti instrumen-instrumen yang terlibat apa, kemudian spesifikasinya apa. Gitu ya. Ya diganti aja sedikit gitu di laporannya. Ada pertanyaan nggak? izin bertanya, Bu. Ya, silakan ya, Safat. Untuk kami itu kan bagian penjelasannya itu kami ada membuat kayak hubungan antar komponennya tiap Ya, control loop-nya. ya, Itu ya. apakah termasuk dianalisis apa Bukan. Kalau bukan ya? analisis itu sudah sampai apa ya? Sudah sampai performansi kinerja, kemudian terus habis itu kalau ada terus fungsinya. Jadi lebih dalam ya kalau Iya. analisis. Kalau taksonomi Bloom itu analisis itu masuk ketiga terakhir kan ya. Ketiga tahap. Maksudnya 6 kan, sudah kelima kan, itu tahap kelima. Ya kan. Jadi kalau menurut enggak apa-apa, maksudnya ini tidak akan mempengaruhi nilai, tapi Ya. persepsi kalau sudah analisis itu kan sudah harus ada intinya adalah data yang teranalisis gitu kan, terkait dengan penyelesaian suatu masalah segitu gitu loh. Jadi itu. Jadi kalau menurut saya identifikasi aja instrumen pada dan kaitannya ya kan. Instrumen dan kaitannya terhadap proses apa gitu kan ya. Itu aja enggak apa-apa. Oke? Jadi diperbaiki untuk Iya, judul dan perintah. istilahnya itu bukan analisis Ya, ya betul. Ya, instrumen ya, pada proses baik. gitu kan ya. Instrumen yang terlibat pada proses gitu aja. Nah, Baik, Oke, terima kasih. itu. Kemudian terkait dengan laporan, saya sudah sekilas membaca laporan. Kemudian memang Yosafat sama Rizky itu pertamanya laporannya jadi satu ya. Iya, Bu, betul. Ya, Iya, terus Bu. habis itu oleh teknik fisika dipaksa bersendiri-sendiri. Ya kan? Iya. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati dengan karena kan hampir ada bagian yang banyak yang hampir sama kan ya. Ya kan? Jadi pertama, jangan sampai ada plagiarisme. Piye carane lah menyajikan supaya berbeda untuk kalian bertiga. Ya, itu tantangan. Kemudian yang kedua adalah memang format tugas akhirnya kan memang sekarang agak berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Di sini ada pembelajaran baik dan sebagainya, itu semuanya sudah mengikuti format. Cuma tadi saya lihat mungkin Rizky atau Yosafat ya tadi ya, itu masih belum formattingnya masih kacau. Jadi gini, saya tidak melakukan revisi selain tadi identifikasi, analisis menjadi identifikasi, tapi coba Anda cermati lagi untuk formatting ya, formattingnya ya, sebelum nanti diserahkan final versionnya ke saya. Misalnya itu, tadi itu saya lihat salah satu itu tadi
masalah penulisan marginnya masih left semua gitu. Iya kan, bukan justify gitu kan ya. Itu ada nanti dicermati, salah ketik dan sebagainya, bahasa Inggris diitalikan, itu tolong dicermati. Jadi yang pertama adalah tidak ada plagiarisme, kemudian yang kedua itu adalah tadi formatting diperbaiki, kemudian yang itu termasuk di dalamnya adalah sebenarnya adalah kalau sebuah laporan ilmiah itu menghindari sekali adanya namanya bullet. Bulletnya adalah numbering. Nah, itu saja. Terus ya itu ya, formattingnya ya, bahasa Inggris dianukan, kesalahan tipe-tipe, bahasa Inggris dimiringkan dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau sudah direvisi semua, Anda laporkan kembali ke saya, kemudian melalui ini ya, kalau nggak salah nanti proses submitnya lewat persuratan atau bagaimana gitu ya. Nanti coba Anda tanya ke teman sebelumnya atau ke akademik, gitu ya, Dek. Iya, Bu. Nah, dari sini sekilas saya sudah bisa menilai kok. Oke, ada pertanyaan di akhir? Bu, izin bertanya lagi. Silakan. Jadi tadi kan saya dalam mengecek web SIA, itu kan ada alternatornya, Bu. Sianya Nah, kan itu, agak-agak mati toh, Mas Ian. nah itu Bu, saya Sianya baru error mengecek. toh, jadi mungkin Anda pakai manualan dulu aja. Baik, Bu. Ya. Kalau Ya, baik, Bu. dipaksa SIA baru ke SIA gitu aja. Anda tanyakan ke akademik saja kalau error dan sebagainya. Oh, baik, baik, Bu. Siap, siap. Terima Ini kasih, ada Bu. error ini, bukan sudah lama ini kok nggak diperbaiki oleh Iya. departemen. Oke, Adik ya. Jadi itu nanti saya harapkan secepatnya biar nilai secepatnya bisa saya masukkan. Oke. Sekali lagi tipe-tipe ya, tipe-tipe loh ya. Jangan sampai saya menemukan tipe-tipe ya. Kalau sekali saya menemukan tipe mesti tak kembalikan dan sebagainya. Tapi jangan maksudnya memperingan saya supaya yakinkan dulu tidak ada tipe gitu ya. Oke, Dek. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu laporan akhirnya, laporan versi finalnya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.